warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Reni Dusiawati dari kelas 3G D4 Manajemen Pemasaran. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian selalu sehat dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu fit walaupun di tengah pandemi seperti ini. Berbicara tentang pandemi, tidak terasa kita sudah setahun menjalani kehidupan new normal di era pandemi ini. Pastinya banyak sekali perubahan-perubahan yang telah kita alami. Maka dari itu, dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang perubahan perilaku konsumen saat adanya wabah virus COVID-19. Nah, perubahan yang pertama adalah konsumen itu membeli barang dalam jumlah yang banyak. Pada awal-awal wabah virus ini mulai terdengar dan seiring berjalannya waktu, wabah virus ini mulai merambah ke Indonesia, maka banyak konsumen yang mulai panik dan mereka akhirnya menstok kebutuhan dengan membeli barang dalam jumlah yang sangat banyak. Hal ini tentunya menyebabkan banyak produk yang mulai langka. Contohnya saja seperti masker. Nah, masker ini pada awal pandemi adalah produk yang paling banyak dicari oleh konsumen. Oleh karena itu, masker itu menjadi langka dan mengakibatkan harga masker pun mulai melambung tinggi. Perubahan yang kedua adalah minat konsumen untuk kegiatan outdoor itu berkurang. Setelah banyaknya berita orang yang terkena wabah ini, maka pemerintah pun mulai menerapkan beberapa aturan. Oleh karena itu, berkurangnya minat untuk kegiatan outdoor ini terjadi karena adanya beberapa protokol kesehatan yang perlu dilakukan untuk mencegah persebaran virus COVID-19. Jadi, konsumen akan mengurangi kegiatan yang dilakukan di luar rumah sehingga mereka lebih sering menghabiskan kegiatan di dalam rumah. Bahkan saat ini pun diterapkan WFH atau work from home. Nah, perubahan ini juga mengakibatkan banyaknya usaha seperti restoran, hotel, tempat pariwisata menjadi sepi. Perubahan yang ketiga adalah konsumen sering belanja online. Menurut saya, perubahan ini adalah perubahan yang paling terlihat. Kenapa? Karena penerapan social distancing dan meminimalisir untuk keluar rumah, namun di sisi lain kebutuhan hidup juga semakin habis. Maka yang dilakukan konsumen adalah belanja lewat online. Banyak sekali konsumen yang sangat gemar untuk belanja online, mulai dari untuk memenuhi kebutuhan hingga hanya karena keinginan semata. Hal ini karena belanja online sangat memudahkan kita karena kita hanya perlu duduk di rumah dan barangnya akan diantar sampai ke rumah kita. Sekarang ini pun juga banyak e-commerce yang menyediakan fasilitas untuk belanja online, mulai dari Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lainnya. Nah, itu tadi perubahan perilaku konsumen di era pandemi. Dari perubahan-perubahan perilaku konsumen tersebut, maka juga akan mempengaruhi perilaku pelaku bisnis. Apa saja sih perubahan pelaku bisnis di era pandemi saat ini? Nah, perubahan yang pertama adalah pelaku bisnis mulai beralih ke penjualan online. Pelaku bisnis sekarang ini banyak yang sudah beralih ke penjualan online. Mereka banyak menggunakan media sosial maupun e-commerce untuk tetap mengoperasikan penjualannya. Nah, dari data survei, ada 45% khususnya UMKM yang beralih ke e-commerce selama pandemi COVID-19. Mereka juga merasakan banyak manfaat ketika berjualan di e-commerce. Salah satunya, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyewa gedung. Yang kedua adalah pelaku bisnis lebih bijak mengelola keuangan. Karena tidak sedikit juga pelaku usaha yang terpaksa harus menutup bisnisnya untuk sementara waktu karena kurang bisa beradaptasi di era pandemi. Ada juga pelaku bisnis yang harus mendapatkan penghasilan jauh lebih rendah dari biasanya. Namun, kita harus belajar dari pengalaman di masa krisis. Oleh karenanya, para pelaku usaha masa kini akan berusaha untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan. Pendapatan yang diperoleh tidak hanya digunakan untuk keperluan pribadi saja, namun untuk disimpan yang nantinya digunakan sebagai dana darurat. Yang ketiga adalah mengandalkan layanan delivery. Kali ini perubahan untuk pelaku bisnis di bidang makanan. Nah, meskipun tempat-tempat umum seperti sekolah,
dan perkantoran kembali dibuka, tetap ada protokol khusus yang berlaku. Oleh karena itu, pelaku usaha tidak bisa berekspektasi keadaan akan kembali seperti semula sebelum pandemi ini muncul. Karena tidak semua pelanggan ingin datang ke toko secara langsung, beberapa dari mereka justru memilih untuk menggunakan layanan delivery. Karena cukup melalui aplikasi, website, ataupun nomor telepon toko, pembeli dapat memesan produk-produk yang diinginkan, dan setelah mereka melakukan pembayaran, produk tersebut bisa langsung diantarkan ke alamat tujuan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai perubahan perilaku konsumen maupun pelaku bisnis di era pandemi. Lalu, pertanyaannya, apakah perubahan perilaku tersebut akan bertahan sampai masa pandemi ini berakhir? Nah, kalau menurut saya, masih, karena tren pemanfaatan e-commerce dan media sosial untuk berbelanja dan berjualan di kalangan pelaku usaha akan diperkirakan tetap bertahan bahkan selama pandemi virus corona ini berakhir. Karena dari data survei, saat ini ada 70% konsumen yang akan tetap menggunakan media sosial dan juga ada 70% konsumen yang akan tetap belanja online di e-commerce. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan pelaku bisnis agar tetap bertahan di era pandemi seperti ini. Yang pertama adalah inovasi. Sebagai pelaku bisnis, kita harus banyak melakukan inovasi agar dapat bersaing dengan yang lainnya. Yang kedua, memaksimalkan layanan online. Karena penjualan online akan menjadi andalan ketika konsumen berdiam diri di rumah dan membeli segala kebutuhan melalui internet. Oleh karena itu, pelaku bisnis harus memaksimalkan semua layanan online. Dan pelaku bisnis harus segera bergabung ke berbagai e-commerce untuk memperluas lapak dagangan di dunia maya. Yang ketiga adalah promosi. Pelaku bisnis harus gencar-gencarnya untuk melakukan promosi. Oke, sekian pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.